bersama mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2 disusun oleh Bu Makfia. Oke, ayo semangat. Bab 1, materi kerajinan bahan limbah keras mempunyai makna atau arti pengertian merupakan limbah yang memiliki wujud keras, padat, tidak mudah untuk berubah bentuk, tidak mudah untuk diolah, tidak mudah terurai dalam tanah. Jenis dan karakteristik bahan limbah keras dibagi menjadi 2. Limbah keras organik atau alami. Kedua, limbah keras anorganik atau buatan. Sesuai di bawah ini ada berbagai macam kerajinan. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam atau tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Contoh, tempurung kelapa, cangkang kerang laut, potongan kayu, tulang hewan berkaki 4, yaitu mungkin sapi, kerbau, kambing. Hampir semua limbah keras organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan, tetapi diperlukan peralatan yang cukup kuat untuk membantu dan pengerjaannya. Limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit untuk, bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contoh, botol plastik, kemasan plastik, bisa deterjen atau dan lain sebagainya, besi, botol kaca, keramik. Sampah organik berasal dari sumber daya alam dan kimia yang tidak terbaharui. Akumulasi limbah yang merupakan sisa hasil buangan mempunyai potensi sebagai polutan atau penyebab polusi. Oleh karena itu, dengan proses daur ulang limbah mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang maksimal. Pengolahan bahan limbah keras. Proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk kerajinan bahan limbah keras. 1. Pemeliharaan. Bahan limbah seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. Kedua, pembersihan limbah keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih, oleh karena itu perlu dilakukan pencucian dalam menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Ketiga, pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan penggunaan lap kering. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Kelima, pengeringan. Setelah pewarnaan, setelah diberi warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau didinginkan atau diangin-anginkan ya. 6. Penghalusan bahan agar bisa pakai bahan limbah ya. Bahan agar siap pakai bahan limbah yang sudah kering dapat di finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas. Prinsip kerajinan limbah keras. Reduce, reuse, recycle,
sustainable design. Reduce yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Recycle artinya mengolah kembali daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Sustainable design artinya rancangan yang bersifat berkelanjutan. Produk kerajinan bahan limbah keras. Dalam penciptaan produk kerajinan dari limbah keras lebih pada memunculkan ciri khas pengrajin dalam mengembangkan desain kerajinannya. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia telah menggunakan produk kerajinan sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari mulai kebutuhan pribadi, rumah tangga, hingga hanya sekedar kebutuhan penghias rumah atau kantor. Berdasarkan pengamatan tersebut, kerajinan dari bahan dasar limbah keras dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan fungsinya. Contoh, kerajinan bahan keras alami atau organik dan kerajinan bahan keras anorganik. Coba diperhatikan, kerajinan bahan keras alami atau sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.